Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di tutorial ASN. Kali ini saya akan membahas perihal ASN dan PTT non ASN ya ketika tidak mengisi MySA PKBKN ya apa yang terjadi. Oke, simak selanjutnya dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan oleh informasi-informasi selanjutnya. Karena video yang saya bawakan ini adalah video-video yang sedang terbaru ya, yang sedang trending di MySA PKBKN. Oke, kita lanjut ke video ya. Di sini video yang dibawakan oleh pihak BKN, apa yang terjadi jika tidak mengisi MySA BKN dan apa statusnya bagi ASN tersebut. Oke, langsung saja kita putar ya. Nah, Tidak ikut PU tidak ikut PDM ASN itu ada dua, yang pastinya yang tidak ikut PU PNS 2015. Jadi kalau dulu kalau ada pegawai UGM yang datanya masih diblok ya atau tidak aktif karena tidak ikut PU PNS 2015, nanti bisa diaktifkan dengan cara pengajuan pengaktifan ke BKN. Nanti Direktorat Status akan mengecek dan mengaktifkan jika memang benar PNS masih aktif, digaji dan diakui oleh instansi. Kemudian yang kedua adalah pensiunan atau yang akan pensiun, mohon maaf, tahun 2021 atau 2022, di mana dengan catatan ASN ini yang pensiun ini telah mendapatkan SK pensiun. Jadi kalau sudah punya SK, Bapak Ibu, SK pensiunnya itu tidak perlu ya mengikuti PDM. Tapi kalau belum punya SK pensiun atau baru akan diajukan, silakan mengikuti PDM. Seperti itu, karena nanti di akhir tahun BKN akan merilis jumlah PNS aktif berdasarkan yang telah mengikuti PDM ASN, seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang tidak mengikuti PDM tidak serta-merta dipecat ya, atau ada gosip hoax di luar sana akan diberhentikan dengan tidak hormat misalkan, enggak. Tapi yang jelas datanya tidak terdata sebagai data PNS aktif di BKN. Seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya seluruh layanan kepegawaian tidak akan bisa dilayani. Kalau mau pensiun pun juga akan terhambat ya, akan naik pangkat juga nggak bisa karena tidak terdaftar sebagai PNS aktif. Datanya ada, cuman kita flag sebagai PNS tidak aktif. Dan nanti pasti untuk mengaktifkan kembali datanya ada prosedur yang harus dilalui dulu ke Direktorat SKK untuk kita cek kembali apakah yang bersangkutan benar masih aktif atau memang sudah tidak aktif kembali. nah, jadi sudah jelas ya teman-teman apa yang terjadi ketika ASN atau PTT non ASN yang tidak mengisi pemutakhiran data mandiri MySA PKBKN. Segala pelayanan kepegawaian itu akan tidak dilayani dan status pegawaiannya atau PNS-nya itu akan nonaktif. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut akan sulit untuk dilakukan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau bisa untuk pemutakhiran data mandiri ini jangan sampai tidak mengisi, karena kalau tidak mengisi pemutakhiran data mandiri ini dapat menghalangi semua aktivitas perihal pegawaian kita ya, baik mutasi, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Nah, contohnya ASN atau PTT non-ASN yang tidak aktif tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ASN yang tidak mengisi PUPNS tahun 2015. Jadi bagi ASN yang tidak mengisi PUPNS di tahun 2015, maka untuk tahun 2021 status pegawaiannya itu terdeteksi tidak aktif ya atau nonaktif dan tidak dapat mengisi MySA PKBKN di tahun 2021, dan jika akan mengaktifkannya kembali dapat diurus di pihak atau pada BKN ya, dengan disertai dengan dokumen-dokumen yang diminta.
Jadi untuk ASN yang tidak mengikuti PUPNS, MyAPK-nya tidak akan aktif. Nah, seperti itu penjelasan dari pihak BKN. Semoga untuk pemutakhiran data mandiri ini tidak terjadi kendala dan jangan sampai pelayanan kepegawaian kita terganggu akibat kita tidak mengisi MySAPK BKN. Nah, sampai di sini saja keterangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.